أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, kita melanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad di bab nomor 151, yaitu bab man sami'a bifahishatin fa'afshaha, yaitu bab orang yang mendengar suatu fahishah. Fahishah itu adalah al-hadithu 'aniz zina wa dawa'ihi, yaitu kabar tentang perzinahan dan muqaddimah atau hal yang berputar dengan kekejian zina, ya, dan misalnya fulan telah berzina dengan fulanah, ya. Bab tentang orang yang mendengar kabar keji seperti itu, kabar kotor, ya, fa'afshaha, kemudian dia menyebarkannya. Ya, ini satu bab dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, di hadis 324 beliau berkata, qala Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Yahya bin Ayyub an Yazid bin Abi Habib an Marthad bin Abdullah an Hassan bin Quraib an Ali bin Abi Thalib. Jadi ini asar perkataan Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, al-qailu al-fahishata walladhi yushi'u biha fil ithmi sawa. Orang yang memprakarsai kabar tentang perzinahan, itu yang pertama. Dan yang kedua, walladzi yushi'u biha, dan orang yang menyebarkannya, itu fil itsmi sawa, dari segi dosa sama. Jadi kalau cuma jadi loper itu sama seperti dosanya sumber kabar buruk tersebut, walaupun cuma nyebarin, walaupun cuma kopas, ya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Jadi al-qail al-fahishah, yaitu orang yang pertama kali menceritakan berita keji, berita yang busuk, ya, tentang orang lain atau kehormatan orang lain. Ya, yang paling lekat di sini maknanya adalah berita tentang perzinahan fulan dengan fulanah, atau yang semisal dengan itu, walaupun tidak langsung disebut berzina tapi perselingkuhan fulan dengan fulanah, ya. Penyebar berita itu, ini kalau Anda ngomong suaranya dia gitu, ya. Udah, Anda diem aja kalau gitu, ya. Ya. Jadi orang yang menyebarkan pertama kali isu akan zinahnya fulan dengan fulanah atau selingkuhnya fulan dengan fulanah, ini dosanya besar sekali. Kemudian orang yang menyebarkannya itu sama dari segi dosa, ya. Maka ini adalah larangan yang sangat keras untuk menyebarkan kabar-kabar tentang perzinahan atau perselingkuhan walaupun benar terjadi. Walaupun benar terjadi, maka haram untuk disebarkan. Mungkin lafal selingkuh itu masih lebih ringan dibandingkan dengan disebut langsung zina, mungkin, ya. Tapi orang-orang akan berpemikiran kalau selingkuh itu, oh berarti dia sudah berzina dengannya. Lebih buruk lagi jika yang dibincangkan adalah orang-orang yang
muhsanat, yaitu perempuan-perempuan yang bebas dari tuduhan itu, orang-orang baik, maka itu lebih buruk lagi. Ini sesuai dengan ayat Allah di surat An-Nur 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka fahisyah itu tersebar, suka kabar tentang perzinahan itu tersebar, senang ketika ada kabar tentang perselingkuhan tetangga, suka itu tersebar di kalangan kaum mukminin, maka bagi mereka orang seperti ini dapat azab yang pedih di dunia maupun akhirat. Dunia maupun akhirat. Dan Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Maka ini ancaman ini menunjukkan bahwasanya cuman senang aja kabar tentang fulan berzina dengan fulana, cuman senang aja, walaupun bukan dia pelopornya, bukan dia lopernya, itu tetap berdosa. Ya, tetap berdosa. Misalnya kalau ada jemaah di antara jemaah masjid atau teman-teman sekantor menceritakan tentang fulan ini jalan bareng loh sama fulanah, selingkuh sama fulanah dan seterusnya. Gosip-gosip seperti ini fahisyah. Walaupun memang kadarnya tidak seperti mengatakan fulan telah berzina dengan fulanah. Tetapi hal-hal seperti ini membuat keruh pikiran orang-orang yang mendengarnya. Sebagian membayangkan yang tidak-tidak, yang belum tentu itu terwujud, dan juga rentan dengan fitnah. Yang tadinya kabar biasa dibombastiskan dan didramatisir menjadi makin menyenangkan untuk didengar oleh orang-orang yang berpenyakit kalbunya. Ya, jadi ini termasuk dosa besar dan para pelopor juga loper-lopernya semuanya sama dosanya. Kemudian dalam riwayat lain, haddatsana Muhammad qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid an Subail bin Auf qala kana yuqal, ada yang mengatakan man sami'a fahishatan fa afshaha fahuwa fiha kalladzi abdaha. Barang siapa yang mendengar kabar tentang perzinahan kemudian dia menyebarkannya, maka dia dalam hal tersebut sama dosanya seperti orang yang melakukannya terlebih dahulu, yaitu yang mempeloporinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini kalau kita mendengar ada kabar fulan berzina dengan fulanah, maka kalau stop, cukup sampai telinga kita dan lupakan. Ya, tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau memang antum pengen melaporkan ke hakim. Tetapi melapor ke hakim atau ke pemerintah dalam hukum Islam membutuhkan apa? Membutuhkan 4 saksi. 4 saksi. Ya. Saksi bahwasanya fulan telah berzina dengan fulanah. Tapi bagaimana kalau saksinya bukan orang? Saksinya 4 angle CCTV. Gimana? Hukumnya gimana teman-teman? 4 angle CCTV. Ini kembali ke ijtihad negara dah gimana. Tapi kalau asalnya hukum syar'i itu tidak dikenal. Karena yang diwajibkan arba'atu syuhada, yaitu 4 orang syuhada, yaitu para saksi, 4 orang saksi. Dan mereka harus dikenal serta pria saksinya, 4 orang itu, dan juga adil, mereka thiqah, terpercaya. Nah, sementara untuk CCTV sebagian ulama mengatakan tidak cukup karena bisa dimodif, bisa ada terjadi error dan ada posibilitas tidak benar. Itu menurut sebagian ulama. Mungkin saja ada ulama yang mensahkannya, tapi kembali ke asal bahwasanya persaksian untuk zinahnya fulan dengan fulanah itu harus dengan 4 orang saksi pria yang adil, yang thiqah, terpercaya. Ya. Nah, kalau kita mendengar fahisyah tersebut, kabar burung tersebut, maka kemudian kita sebar, maka itu dosanya sama dengan orang yang pertama kali menyebarnya. Ini menunjukkan bahwa kabar-kabar perzinahan itu wajib ditutup kecuali kalau sudah sampai hukumnya ke penguasa. Ya, kabar-kabar tentang perzinahan itu wajib ditutup. Disebarluaskan haram.
hatta walaupun pakai 3GP di zaman-zaman dulu, ya enggak boleh, haram. Ya, di send atau di, dan juga termasuk fahisyah, ya, yaitu video-video porno atau semi porno, ya. Kalau di zaman-zaman tahun masih pakai compact disc jemaah, apa pakai apa ya? Ya itu ya, VCD ya, VCD ya, atau pakai DVD lebih bagus lagi gitu kan, ya. Ada beberapa remaja atau beberapa laki-laki yang memperjualbelikan itu atau meminjamkan video-video porno itu. Maka sama seperti ini, suka menyebarkan fahisyah, bukan hanya kabar bahkan ini, ya, melihat orang sedang berzina. Dan lebih buruk lagi kalau orang yang berzina tersebut yang digambarkan itu orang yang dikenal oleh pihak-pihak yang diwartakan kepada mereka. Lebih jelek lagi. Tahu nggak fulan? Oh iya, anak kenal tuh. Tahu nggak fulan itu dia berzina, tahu? Fulan itu pernah berduaan tahu sama fulan gitu. Sehingga yang tadinya mungkin berduaan tersebut mungkin hanya sebatas ngobrol, namun karena kabar simpang siur akhirnya orang memahami itu sebagai telah berzina. Jadi ya sebagai tuduhan. Ya, fa na'udzubillah min dzalik. Maka bahaya hal-hal seperti ini. Ya, jadi tutup telinga atau kalaupun terdengar jangan dikeluarkan. Jangan di nasr, jangan di nasr. Apa nasr? Nasr itu apa, Pak? Nasyara yansuru. Nasyara yansuru nasran nasirun mansurun. Ada air namanya air mancur. Itu dari bahasa Arab. Ya, airnya lafal dari Melayu, mancurnya dari bahasa Arab, ikhwan. Dari kata apa? Mansur. Fi raqqim mansur. Ya enggak? Dulu waktu ini teman-teman di Jakarta kan waktu dulu ada tukang agar-agar tuh, abang-abang tuh. Abang-abang bawa agar, bawa mainan anak-anak tuh biasa, pakai kelontok, pakai keliling-keliling gitu kan. Biasanya di tempat agar-agar tuh juga banyak buku-buku karya siapa? Mansur, ya kan? Mansur apa Mansur? Ada dua versi. Ada Mansur pakai shad, ada Mansur pakai sya. Kalau nama orang Mansur pakai shad apa pakai sya? Pakai shad, artinya yang ditolong. Ya. Jadi kalau Mansur bukan Mansur. Tapi kalau air Mansur dari sya, shin, Mansur artinya apa? Wa idza suhufu nusyirat. Ketika lembaran-lembaran amal telah dinusyirat, disebarkan. Jadi mansur artinya disebarkan. Makanya air mancur, air yang disebarkan itu, ya, itu lafalnya. Jadi kalau misalnya antum anti Arab, jangan pakai mancur, air sebar, ya, gitu. Jangan mancur. Repot kalau kita anti Arab, repot ya, kon. Ntar nama anak diganti lagi. Mana Hasan? Ganti jadi apa? Bagus. Ustadz Bagus Al-Jaizi ya. Jaiz artinya boleh, bagus boleh, gitu jadinya. Ya. Jadi mansur orang yang nasyara, menyebarkan berita zina, berita perselingkuhan. Ini seburuk-buruk penyebaran berita dan dosanya besar. Kalaupun dia cuma nyimak dari orang kemudian disebarkan, dosanya sama dengan dosa pionernya. Na'udzubillah min dzalik. Itu kata sebagian dari salaf kita. Ini menunjukkan beberapa atau sebelumnya ada kalimat ya dari Atha, ya, dengan perkataan dari Imam Bukhari, hadatsana Muhammad qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Hajjaj an Ibn Jurayj an Atha, dari Atha annahu kana yara an nakala ala man asya'a zina yaqul asya'a al-fahishah. Bahwasanya Atha bin di sini Atha yaitu Ibn Abi Rabah, beliau punya pendapat untuk terjadinya nakal. Nakal itu yaitu azab, zajr, taubih, yaitu siksalah orang, hukumlah orang, dan jelek-jelekinlah orang yang telah menyebarkan berita tentang perzinahan. Ya, ibaratnya gini. Fulan kalau misalnya dia menyebarkan berita tentang perzinaan,
maka penguasa juga perlu mengambil tindakan tegas, yaitu dengan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa dia ini telah menyebarkan berita yang sangat jelek. Mungkin pakai apa namanya, name tag ya, apa ini namanya kayak gini nih, bukan name tag sih, dikalungin terus ini, yaitu disebut asya'al fahisyah atau musyi'ul fahisyah, orang yang telah menyebarkan berita buruk. Itu di zaman salaf itu diidekan seperti itu. Nah, kalau sekarang gimana kenyataannya? Diridhai. Kalau misalnya kita lihat jemaah sekalian, gosip itu udah jadi konsumsi ummahat atau sebagian ummahat. Kita ini jemaah sekalian disetir dan dibuat mindset kita itu pagi-pagi bukan untuk hal yang bermanfaat, tapi untuk hal-hal yang sifatnya duniawi dan hanya kabar gitu loh. Contohnya, sejujurnya jemaah dulu, atau nggak tahu sampai sekarang TV gimana, televisi ya, kalau jam 6 atau jam setengah 7 itu biasanya kan apa? Di TV ada apa? Berita kan ya? Berita ya, sampai ada liputan 6 dan misalnya gitu kan. Kabar pagi, pagi news dan seterusnya. Dan orang-orang yang agamanya sangat kurang atau non muslim, biasa nggak bangun jam 4, jam setengah 5? Hah? Susah. Jam berapa bangunnya? Setengah 6 aja itu udah syukur. Itu pun lupa sholat. Mandi buat kerja, sarapan sambil nonton berita. Mana baca Qur'annya? Jangankan baca Quran, bangun tidur melek gak ada Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Enggak ingat Allah dari awal, ingat apa? Kemudian makan berita, buat kerja nyari duit, dah itu. Mengkonsumsi berita di awal pagi setelah melek mata. Itu yang laki-laki mungkin masih mending ya, berita gitu ya, berita umum gitu ya. Tapi bagi wartawan, kaidahnya kan good news is bad news is good news, ya kan? Kabar buruk kaidahnya bagi wartawan, kabar buruk itu adalah kabar yang baik. Menggembirakan wartawan karena bisa laris kabarnya itu. Nah, makanya di berita-berita, kalau misalnya di awal hari kita tuh ngeliat berita, itu hidup kita nggak enak. Karena apa? Banyak sesuatu yang mendorong kita untuk pesimis, karena kadang berita kriminal lah, ini anjlok lah, ini inflasi lah, dan seterusnya. Nah, itu bapak-bapaknya habis itu pergi. Ibu-ibunya kapan? Ibu-ibu kan udah capek tuh nyiapin makanan dari habis subuh, nyiapin anak ya apa? Nyiapin makanan dan bedak anak dan seterusnya, banyak kali. Udah capek, jam 8 ada apa? Nah, gosip. Mau silet lah, mau sikat lah, dan seterusnya. Dan mereka itu membenarkan, mereka berusaha melegalisir sikap atau tingkah mereka dengan mengatakan ini bukan gosip ya, semoga kita bisa ambil ibrohnya, kata mereka. Kata presenternya tuh, ngomongnya bukan gosip, padahal jelas-jelas itu gosip, menggosipi artis atau aktor. Dan artis atau aktor itu hidupnya itu tidak bisa menjauh dari apa? Zina. Ya, pernah jadi artis nggak jemaah? Alhamdulillah, jangan. Nggak jauh dari situ, bukan berarti mereka langsung melakukan zina, bukan. Tapi sangat dekat dengan perzinahan, sangat dekat dengan perzinahan. Hatta yang berhijab sekalipun, maksudnya berjilbab sekalipun, itu tidak bisa kita menjamin bagaimana gaya hidupnya. Nggak jauh dari itu. Nah, kadang-kadang kemudian di berita tersebut apa? Hubungan erat antara fulan dengan fulana dari artis. Terlihat sedang bermesraan di taman dan sebagainya. Ini fahisyah ini. Ini kejelekan, kekejian. Enggak pantas untuk diumbar. Apalagi video ditampakkan di TV, kemudian disebarkan, bahkan diliput juga atau dimasukkan datanya di YouTube dan juga di expose orang-orang sampai 1 miliar, 1 jutaan orang. Wah, ini berbahaya. Nah, ini masuk seperti. Malah justru disenangi oleh sebagian dari ibu-ibu, ini berbahaya. Nah,
Berangkat dari itu kemudian, karena sudah ahli ghibah, ahli namimah, dan sering mendengar berita-berita tentang hal seperti itu, maka jadilah antar tetangga kemudian biasa berseliweran berita-berita seperti itu. Tahu nggak tuh suaminya itu tuh deket tahu sama apa siapa gitu, ya. Tahu nggak tuh pembantunya itu cantik banget ya, apa nggak kegoda tuh majikannya gitu. Akhirnya spekulasi mereka, jangan. Akhirnya terjadilah kabar-kabar yang dibumbui. Na'udzubillah min dzalik. Ini suatu keburukan mujtama', suatu keburukan sosial yang harus diwaspadai. Belum lagi kemudian teman-teman sekalian, ini kan apartemen ya. Ini apa? Apartemen bukan ini sebenarnya, The Hives ya. Kayak Kalibata City ya, seperti itu kayaknya. Ada ininya, ada tower-towernya bukan? Benar nggak? Oh, satu tower toh. Oh, besaran sana ya. Nah, mungkin hidup nggak sampai bertetangga dengan bukan akur ya, apa namanya, kenal dekat nggak, karena apartemen itu kadang-kadang antar samping aja nggak kenal siapa, ya. Tapi kadang bisa terjadi gosip-gosip, tuduhan-tuduhan dan seterusnya yang bisa jadi benar. Tapi kalau udah tersebar kemudian apa hasilnya? Hanya kekeruhan. Iya, belum lama ini kan kalau tidak salah ada berita, ya kan, tentang seorang yang bunuh diri, lempar diri dari mana tuh? Dekat sih Kalibata City. Iya. Dan itu dengan cara bagaimana bunuh dirinya? Ya lompat, tentu lompat ya. Pakaiannya seperti apa? Dan seterusnya. Tersebar kayak itu? Tersebar. Taib, dan ternyata artis tersebut namanya atau mantan artis atau gimana lah, anaknya juga nggak begitu menyimak kabarnya, cuma dengar dari lisan orang. Tapi lihat bagaimana kemudian orang-orang membicarakan si naudzubillah ini, ya, orang yang bunuh diri ini, ya, yang tentu tidak akan membicarakannya di majelis yang mulia ini, dan ini juga melanggar apa yang tadi kita sebutkan. Tetapi lihat kemudian apa hasilnya? Ya. Kecuali kalau memang membicarakan berita ini ke pihak otoritas yang memang bisa bertanggung jawab atau bertindak untuk menyetopnya. Nah, ini nggak apa-apa. Melapor nggak apa-apa. Tapi kalau menyebarkan ke tetangga, nggak, jangan. Makanya terjadi penyidakan beberapa kasus ya. Baik pernah di Kelapa Gading ya, di salah satu apartemen Kelapa Gading, atau di Kalibata City atau di tempat lain, tentang kabar-kabar perkumpulan pesta orang-orang homo. Ini kabar fahisyah. Tetapi dikabarkan kemudian diberitakan ditindaklanjuti oleh siapa? Oleh penguasa setempat daerah. Maka disidak oleh mereka, di stop oleh mereka. Nah, ini nggak masalah, ini bermaslahat. Adapun kalau cuma nama tetangga, jadinya apa kemudian? Ya cuma jadi kabar bola yang dimainkan oleh anak-anak kecil seperti itu. Sebagai disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Roslan di sini. Ya, kalau kita menyebarkan antar telinga kabar-kabar dan desas-desus perzinahan, itu hanya seperti bola yang dimainkan oleh anak kecil yang tidak tahu arahnya kemana. Ya, ada semuanya mengetahui keburukan itu dan tidak ada endingnya. Fa na'udzubillah min dzalik. Jadi di antara faedah jemaah sekalian yang bisa kita dapatkan, yang pertama di sini dijelaskan apa maksudnya, apa haramnya perzinahan. Haramnya perzinahan. Dan juga yang kedua, ketika zina itu haram, yang kedua haramnya pula menyebarkan berita tentang perzinahan. Ya. Dan segala hal, kabar segala hal, haramnya juga mengabarkan tentang segala hal yang menuju perzinahan. Contoh, fulan dan fulanah berduaan di bawah pohon fulan gitu. Itu juga nggak boleh kita sebarkan. Walaupun kita ngelihatnya, fulan sama fulanah lagi berduaan, walaupun cuma pelukan, walaupun cuma berduaan senyum-senyuman doang, nggak ngapa-ngapain.
Jangan disebarin. Ini yang disebut apa? Larangan hurmah al-hadits an kulli ma yuaddi ila zina. Segala hal yang menjadi muqaddimah atau hal yang menuju zina. Atau misalnya membicarakan tentang suatu chat yang menjurus ke sana, dibicarakan dan disebarluaskan. Ini enggak boleh. Makanya apa yang terjadi di berita-berita itu, ya, seorang yang disebut ulama kemudian disebarluaskan, kalau itu pun benar ya, maka ini penyebar luas pertama kalinya, dosa besar sekali itu orang. Ini terlepas dari benar atau tidaknya itu kabar. Kemudian yang menyebarkan dari berita, baik di YouTube, baik kantor berita, baik TV swasta atau TV dan seterusnya, itu semua mereka mendapatkan apa? Mendapatkan ganjaran yang serupa. Maka di sini teman-teman sekalian, khuturah atau bahayanya kita itu menjadi wartawan atau loper berita. Wartawan kan berarti tukang memberitakan. Ya. Kalau tidak bertakwa, maka disebut apa? Fasik. Kalau tidak filtering, tidak bertakwa disebut fasik. Siapakah wartawan yang fasik? Dan kebanyakan wartawan itu tidak mau filtering karena bagi mereka bad news adalah good news. Dan mereka enggak langsung check and recheck atau tabayun, klarifikasi kepada pihak yang berkaitan dengan berita itu. Enggak. Ketika itu kabar buruk, wah langsung disebarin. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai kaum mukminin, kalau misalnya datang kepada kalian seorang yang fasik dengan suatu berita, maka tabayyanu, tathabbatu. Maka tabayyun, klarifikasi. Jangan langsung dilahap. Orang ini fasik. Dan kata para ulama, kenapa dalam ayat ini disebut in ja'akum fasiqun binaba'in? Ada orang fasik datang dengan kabar. Siapa definisi orang fasik ini? Yang disebut orang fasik di sini bukanlah yang antum lihat dia minum khamar, bukan. Bukan yang antum lihat dia setengah bugil, bukan. Itu kefasikan lainnya. Tetapi definisi fasik dalam ayat ini adalah alladzi yansurul khabar as-su, yaitu alladzi yansurul khabar as-su biduni tathabbut, yaitu orang yang menyebarkan kabar yang buruk tanpa adanya klarifikasi. Jadi siapapun di antara kita mendengar sesuatu yang buruk dari kabar, kemudian tanpa filtering, tanpa tabayun, kita langsung sebar ke orang, maka kita adalah seorang fasik. Iya, seorang fasik. Maka teman-teman sekalian, di Islam itu profesi itu dihargai selama bermanfaat dan tidak bermudarat. Tetapi ketika tidak bertakwa, maka kadang-kadang disifati fasik. Di antaranya wartawan yang tidak filtering berita, fasik dia. Pedagang, dan sebagian kita pedagang, itu disebut oleh Nabi SAW, ya ma'asyarat tujjar, wahai para pedagang sekalian, kalian akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai para fujar. Innakum bu'ithtum kal fujar, atau kama qala Nabi SAW. Wahai para pedagang sekalian, kalian akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai seorang orang fajir, fasik. Kenapa? Karena tidak bertakwa dengan perdagangannya. Pun begitu juga dengan dai. Dai berdakwah kalau bukan untuk ilallah ta'ala, kalau dakwahnya itu untuk apa? Untuk mengagungkan dirinya sendiri, untuk membela ormasnya sendiri, untuk membela budaya padahal berlawanan dengan Islam, maka dai-dai seperti ini disebut oleh Nabi SAW du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka. Coba lihat di sini. Dan semua itu wartawan, baik pedagang, baik dai yang fasik, itu semua kesalahan mereka di mana, jemaah? Kesalahan mereka ada di sini. Ada di lisan. Wartawan di lisan dan tulisan ya, karena sekarang pakai koran, berita, pakai nulis ya. Di lisan dan tulisan. Pokoknya dibuah dari apa yang mereka katakan gitu. Itu dosa yang mereka wartawan. Pedagang ketika disebut fajir, fasik, di mana letak dosa mereka? Di sini juga. Di sini juga, di lisan juga.
Maka kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara baik-baik. Tidak akan Allah Ta'ala berikan ampunan dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di antaranya al-munafiq fi sil'atihi bihalifin kadhib, yaitu orang yang mengangkat harga barang dagangannya dia dengan apa? Dengan sumpah yang bohong, dengan lisan. Makanya disebut fajir. Atau dia berbohong, ya, seperti waduh, ditawar segitu, Pak, gitu kata pedagangnya. Kalau segitu saya nggak ada untungnya dong, padahal ada untungnya. Ini bohong. Dan orang yang kebiasaan bohong, kata Nabi SAW, sesungguhnya sesungguhnya seseorang terus-menerus berlaku dusta, berbohong sampai dia kemudian disebut sebagai seorang yang fajir. Kemudian juga yang seperti ini, yang tadi wartawan, kemudian apa yang kedua tadi, setelah wartawan, pedagang yang fasik, kemudian juga dai yang fasik. Yang mana seorang dai yang fasik, yang fajir, itulah dai yang tidak menyeru ke jalan Allah dan Rasulnya, bukan, melainkan apa? Hanya mempertahankan hawa nafsu saja. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu yang terjadi belakangan ini, jemaah sekalian. Maka yang harus kita waspadai sekarang namimah. Kan bulan lalu kita telah mempelajari apa? Namimah, adu domba. Sampai Anda pernah menceritakan kan di sini bagaimana seorang budak, ya, itu gara-gara dia suami istri saling bunuh-bunuhan, dan bahkan kabilah dan keluarga dari suami istri itu saling berperang gara-gara namimah, gara-gara apa namanya? Hasutan adu domba budak ini. Nah, sekarang di antara grand design untuk masyarakat Indonesia itu adalah memecah belah dan mengadu domba antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dan itu sudah terjadi sekarang, jemaah sekalian. Ya, dikorek-korek kesalahan sebagian ustadz, kemudian nanti ditampilkan sebagai mungkin pengalihan atau supaya terjadi chaos di antara kaum muslimin. Apalagi bentar lagi Ramadan ini. Ya, saya terpecah belah. Ya, dan semua itu sebagiannya, bukan semuanya, sebagiannya itu by order. Ada orderannya di situ, kelihatan dan tampak. Ada pesanannya dari pihak-pihak tertentu. Dan kalau antum perhatikan jemaah, rata-rata gesekan agama ini antara yang disebut radikal, yaitu kita dianggap radikal, dengan orang-orang yang mungkin nasionalis dan semisalnya, rata-rata alasan mereka hanya apa? Tradisi, budaya, toleransi. Antum akan lihat seperti itu. Sampai kapanpun Indonesia kayak gitu. Alasannya selalu begitu. Budaya, toleransi. Mesti ke situ. Lihat aja, tradisi, budaya, toleransi. Selalu begitu. Muternya di situ-situ terus. Di situ terus. Karena frame-nya itu dibuat seperti itu terus. Ya. Nanti akan ada kasus lain. Seperti itu juga. Contoh kasus belakangan ini tentang wayang dan semisalnya. Gesekannya antara agama dengan apa? Budaya, tradisi. Wajib apa? Wajib toleransi. Arti dari toleransi untuk orang sekuler dan liberal apa? Yaitu agama itu harus tunduk dengan apa? Budaya. Nggak boleh nyalahin tradisi, nggak boleh nyalahin agama lain. Gitu. Begitu jemaah sekalian. Dan ini termasuk fahisyah, kekejian, keburukan. Karena efeknya itu, kalau tadi tentang perzinahan, ya, efeknya apa? Kerusakan mindset atau pikiran masyarakat. Sekarang kalau masalah-masalah seperti ini, kerusakan apa? Kerusakan pikiran masyarakat berkaitan dengan agama. Akhirnya agama itu sering menjadi bahan tudingan. Agama ini yang bikin pemecah belah nih. Iya. Itu bagi mereka ya. Tapi insya Allah Allah Ta'ala akan menjaga agama ini. Akan menjaga agama ini. Allah Ta'ala akan menjaga sunnah Nabi SAW. Ajaran-ajaran yang murni akan Allah jaga sampai hari kiamat. Selalu akan ada, kata Nabi SAW, la tazalu fi ummati ta'ifatun, akan selalu ada di umatku, yaitu ta'ifah, suatu kelompok yang zahir, yang tampak. Mereka akan betul-betul memegang sunnah nabinya dan mereka memenangkannya. Enggak bakal kalah insyaallah ta'ala. Maka teman-teman sekalian, di antara wasiat yang perlu kita tunaikan untuk anak pribadi dan juga teman-teman semuanya, bahwa zaman-zaman ini zaman-zaman fitnah. Zaman-zaman fitnah, kabar-kabar berseliweran. Kabar berseliweran dan ada dalang dan ada wayangnya.
Tidak begitu saja terjadi. Semua itu qadarullah ma syaa, takdir Allah. Tapi ada Allah Ta'ala ciptakan sebab-sebab, yaitu beberapa individu atau golongan-golongan tertentu yang memang oportunis dalam masalah-masalah seperti ini. Ya, tapi kita itu cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya terjadi gesekan, misal di The Hives. Di The Hives ini gesekan antara dakwah sunnah di sini insyaallah misalnya. Kemudian dengan sebagian pandangan atau point of view sebagian orang. Sekarang pasti ujung-ujungnya apa? Pasti ujungnya apa? Sunnah berlawanan dengan budaya atau tradisi masyarakat pada umumnya. Mesti gitu. Sehingga kita itu diwajibkan toleransi. Artinya apa toleransi? Enggak boleh kita ingkari kemungkaran yang ada di sekeliling atau di masyarakat kita. Itu ujungnya. Menihilkan atau mematikan nahi munkar. Yang ada hanya amar ma'ruf aja. Amar ma'ruf ada, jangan memaksa, nahi munkar enggak usah ada. Udah nafsi-nafsi aja, lakum dinukum waliyadin, kata mereka begitu. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka ya seperti itu aja frame-nya. Kalau terjadi, siap-siap aja. Paling di situ-situ doang. Apa kemudian tindakan kita kemudian? Fasbir li hukmi rabbika. Maka sabarlah terhadap hukum kauni dari Rabbmu. Itu udah sunatullah. Sebagaimana para sahabat, para nabi ulil azmi, mereka bersabar menghadapi apa yang terjadi pada diri mereka di zaman mereka. Ini mungkin sampai jam segini atau sampai jam berapa sebenarnya? Anda lupa ini. Cukup ya. Kita cukup sampai sini teman-teman sekalian. Semoga Allah Ta'ala menjaga kaum muslimin dari fitnah dan makar orang-orang yang benci terhadap Islam. Baik yang benci terhadap Islam dari kalangan non-muslim ataupun dari dalam kaum muslimin itu sendiri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.